Halo movie lovers, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah anime yang rilis pada tahun 2021. Anime ini yang berjudul Mushoku Tensei. Anime ini merupakan adaptasi dari serial novel dengan judul yang sama, karya dari seorang novelis terkenal yang bernama Rifujindo Magonate. Untuk menyikat waktu, langsung saja ke cerita. ねえねえ、お兄ちゃん、好きだよ。Anime ini mengisahkan seorang pria berusia 30 tahun yang tidak diketahui namanya. Ia selalu dibully dan ditindas oleh teman-temannya yang membuat dirinya mengurung diri di kamar dan tak pernah lagi keluar dari dalam kamarnya. Waktunya ia habiskan untuk bermain game dan melihat film dewasa. Karena seringnya melihat film dewasa, sampai-sampai membuatnya berhayal. Di suatu ketika, orang tuanya meninggal karena sakit yang diderita, dan ia tidak datang di pemakaman orang tuanya. Saking sibuknya mengurung diri di dalam kamar. Karena hal tersebut, saudaranya mengusir dirinya dari rumah. Sekarang, ia tak memiliki tujuan mau kemana. Di jalan, ia melihat sekelompok remaja yang sedang bertengkar. Dari kejauhan, terlihat sebuah truk yang oleng akan menabrak sekelompok remaja itu. Dirinya yang mengetahui hal tersebut, mencoba menolong sekelompok remaja tersebut. Naasnya, ia malah tertabrak truk dan meninggal dunia. Tanpa ia sadari, kehidupannya ternyata masih belum berakhir. Ia terbangun di dalam tubuh seorang bayi. Ia pun sadar bahwa dirinya bereinkarnasi di dunia lain, yang mana dunia ini merupakan dunia sihir. Sekarang dirinya terlahir sebagai seorang anak laki-laki yang bernama Redus Grerat, bisa juga disebut Rudy. Di kehidupan barunya ini, yang bersumpah tidak akan mengulang kesalahan yang sama seperti yang pernah ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Hari-harinya ia habiskan bermain bersama orang tuanya. Rudy, doko ni iru no? Rudeus? Karena di kehidupan sebelumnya ia sering melihat film dewasa, di kehidupan barunya ini ia selalu berpikiran mesum. Saat ia melihat Lilia, pembantu di rumah itu, Lilia yang mengetahuinya merasa risih dengan tingkah laku Rudy. Doshita no, Lilia? Terlepas dari itu semua, Rudy sebenarnya merupakan anak yang jenius. Di usia yang masih kecil, ia sudah bisa menggunakan mantra sihir. 煮しめたる合力にてあらゆるものを押し流せ。スプラッシュフロー。Orang tuanya yang mengetahui hal tersebut memanggil seorang guru yang bisa mengajarinya mantra sihir. Dan orang ini adalah Roshi, seorang ahli sihir yang akan mengajari Rudy mantra sihir. Keesokan paginya, Rudy belajar mantra sihir bersama Roshi. Di sini ia harus menirukan mantra sihir yang dicontohkan Roshi. Namun saat mencobanya, Rudy hanya merafalkan setengah dari mantra sihir, yang membuat Roshi terkejut. 詠唱はしょりましたね。はい、いつもはしょっているのですか？いつもはなしで。なし？Singkat cerita, sudah 1,5 tahun, Roshi mengajari sihir pada Rudy. Sekarang ia sudah menguasai sihir tingkat lanjut. Akhirnya hari ini merupakan hari kelulusan Rudy sebagai seorang penyihir. Di sini Roshi menyuruh Rudy untuk merapalkan mantra sihir yang sudah Roshi tunjukkan. 雄大なる水の精霊にして天に上がりし雷帝の王子よ。すごい。ああ、雨よ。すべてを落ち流し、もっといろいろ話してきたかった。木村に
Akhirnya Rudy bisa menguasainya dan ia lulus sebagai seorang penyihir. おめでとうございます。これであなたは水星級魔術師です。 Setelah kelulusannya, Roshi pergi dari rumah Rudy karena Roshi telah mengajarkan semua mantra sihir kepada Rudy. Sekarang Roshi pergi untuk mengelilingi dunia dan mempelajari mantra sihir yang belum ia ketahui. Setelah kepergian Roshi, Rudy selalu mengasah kemampuannya menggunakan sihir. Hingga suatu ketika di dalam hutan yang jauh, ia melihat seorang anak yang sedang diganggu. Karena anak itu dalam bahaya, ia kemudian membantu anak tersebut dengan mantra sihir yang ia punya. Setelah itu, para pengganggu pergi dan meninggalkan anak tersebut. Anak ini bernama Sylvia, merupakan manusia setengah elf. Ia berasal dari benua iblis dan pindah di benua manusia. Sekarang Rudy dan Sylvia menjadi teman. Setelah itu, Rudy mengajarkannya mantra sihir agar ia tidak diganggu lagi dan dapat melindungi diri dari segala bahaya. Akhirnya, Sylvia bisa menggunakan mantra sihir yang telah diajarkan oleh Rudy. Dan tak terasa hujan pun turun. Rudy dan Sylvia bergegas pergi dari sana dan pulang ke rumah Rudy. Setelah itu, Rudy menyuruh Sylvia melepaskan baju yang ia pakai karena baju yang ia pakai basah kuyup karena terkena hujan. Namun Sylvia tidak mau melepaskan bajunya dan ia malu pada Rudy. Dan tiba-tiba saja Rudy langsung melepaskan pakaian Sylvia. Dan apa yang terjadi? Ternyata Sylvia adalah anak perempuan. Selama ini Rudy menganggapnya sebagai anak laki-laki. Sylvia pun menangis dan pergi meninggalkan Rudy. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Sylvia memaafkan Rudy dan sekarang mereka baikan. Hingga di suatu ketika, Rudy merasa dirinya tak ada peningkatan di ilmu sihir setelah ia ditinggal oleh Roshi. Kemudian Rudy berencana masuk di sekolah sihir untuk meningkatkan ilmu sihirnya. Namun Rudy merasa bingung kalau dirinya masuk di sekolah sihir dan meninggalkan Sylvia. Sylvia pun akan sedih dan tak ingin jauh dari dirinya. Maka dari itu Rudy berencana mengajak Sylvia untuk pergi di sekolah sihir bersamanya. Namun orang tuanya tak menyetujui rencana Rudy ini karena butuh biaya banyak untuk mensekolahkan mereka berdua. Dan Rudy berinisiatif untuk mencari kerja agar dirinya dan Sylvia bisa sekolah bersama. Singkat cerita, Rudy berhasil menemukan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya, yaitu menjadi seorang guru sihir untuk Tuan Putri, anak dari wali kota dari kerajaan tersebut. Dan orang ini adalah Philip Barus Gerard, seorang wali kota sekaligus sepupu dari ayahnya Rudy. Di sini ia menyuruh Rudy untuk mengajari anaknya yang bernama Eris tentang ilmu sihir, dan Rudy pun setuju sebagai guru sihir untuk anaknya. Namun saat bertemu dengan anaknya, bukannya disambut dengan baik, malah Rudy dipukul karena dianggap tidak sopan olehnya. Setelah itu, Rudy berencana seolah-olah dirinya dan Tuan Putri ditangkap oleh sekelompok penjahat, dan ia akan mengalahkan penjahat tersebut dengan mantra sihirnya agar sang Tuan Putri mau belajar mantra sihir. Dan tak lama, penjahat tersebut datang dan memukul Tuan Putri sampai babak belur. Rudy yang mengetahuinya mencoba menyembuhkan Tuan Putri dengan sihir penyembuh. 神なる力は芳醇なる糧。力を失いしかの者に再び立ち上がる力を与え、ヒーリング。 Setelah itu, mereka berdua kabur dari penjara tersebut dan pergi menuju ke istana.
Penjahat yang mengetahui mereka kabur bergegas mencari mereka. Akhirnya mereka berdua bisa ditemukan dan tertangkap kembali oleh penjahat tersebut. Namun Rudy yang mengetahui semua kejadian yang mereka rasakan ini bukan dari rencana Rudy untuk menculik Tuan Putri agar dirinya bisa belajar mantra sihir. Akan tetapi ini merupakan rencana dari seorang pelayan kerajaan yang tidak suka dengan sifat Tuan Putri dan ia ingin membunuh Tuan Putri. Rudy pun mencoba melawan mereka semua dan pertempuran pun terjadi. Karena Rudy kewalahan menghadapi mereka semua, sampai-sampai ia hampir mati terkena pedang dari penjahat tersebut. Dan tiba-tiba saja Graceland muncul dan menyelamatkan mereka berdua. Setelah kejadian tersebut, Aeris mengakui kekuatan Rudy dan ia mulai belajar mantra sihir kepada Rudy. Dan tak lupa Graceland pun belajar mantra sihir. Fireball. Singkat cerita, tak terasa sudah 2 tahun Rudy tinggal di istana ini. Dan kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Rudy yang ke-10. Semua orang yang berada di istana merayakan ulang tahun Rudy. Di sini Rudy mendapatkan tongkat sihir pemberian dari Aeris dan semua anggota keluarga yang berada di sana. Rudy pun senang dengan hadiah ini. Setelah itu, Rudy mencoba tongkat pemberian dari Aeris. Tiba-tiba saja di atas langit terlihat sebuah benda yang menyerupai sebuah piringan yang mengeluarkan energi mana yang luar biasa. Sampai-sampai energi mana tersebut menutupi seluruh langit yang berada di kerajaan Asura. Rudy yang memiliki firasat buruk akan fenomena ini bergegas pergi dari sana. Sayangnya mereka bertiga tidak sempat untuk melarikan diri, yang membuat mereka semua terkena ledakan mana yang luar biasa. Dan tak sengaja Rudy dan Aeris terlempar di benua iblis, yang mana benua ini merupakan benua yang ditinggali berbagai macam iblis dan monster. Dan tak sengaja Rudy bertemu dengan seorang dari suku Sperdo. Suku Sperdo merupakan suku yang senang membunuh siapapun yang berada di dekatnya. Namun berbeda dengan orang ini, ia menyelamatkan Rudy dan Aeris yang terjatuh dari langit akibat dari ledakan mana yang luar biasa. Orang ini adalah Ruiger Sperdia dari suku Sperdo, dan satu-satunya yang masih hidup. Karena reputasi suku Sperdo yang suka membunuh, ia ingin merubah anggapan itu dan mulai membantu siapa saja yang kesusahan. Dan ia berjanji kepada Rudy akan mengantarkannya kembali ke benua manusia. Dan mereka bertiga mulai bergerak berjalan menuju ke benua manusia. Walaupun jauh jaraknya, mereka pun tetap bersabar dan tak putus asa. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah kota yang dihuni berbagai macam iblis. Di sini mereka berencana masuk di kota itu dan mencari informasi cara agar sampai di benua manusia. Karena Ruiger dari suku Sperdo yang terkenal suka membunuh, Rudy berencana menyamarkan Ruiger agar ia bisa masuk ke kota itu. Wish King, Oyue Immigurado. Let go, Uishkengi. Dan benar saja, akhirnya mereka bisa masuk di kota itu. One, two, aro. Karena mereka tak mempunyai uang untuk menghidupi keperluan mereka, akhirnya Rudy mendaftar sebagai petualang yang menyelesaikan semua misi untuk mendapatkan uang. Keesokan paginya, mereka memulai misi pertamanya dengan mencari seekor kucing yang hilang. Karena Ruiger memiliki mata di dahinya yang membuatnya bisa mencari keberadaan kucing yang hilang. Akhirnya, mereka bisa menemukan kucing yang hilang tersebut. Dan ternyata kucing ini bukanlah hilang,
melainkan ditangkap dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ternyata mereka inilah yang telah mencuri kucing tersebut. Rudy yang mengetahui bahwa mereka lah yang telah menculiknya, bergegas menyerang mereka dan melepaskan kucing tersebut. Akhirnya Rudy dan teman-temannya berhasil mendapatkan uang pertama mereka dari menemukan kucing. Beberapa hari kemudian mereka bertiga mendapatkan misi untuk membunuh monster yang bernama Red Hood Cobra, karena monster ini telah menghancurkan sebuah kota dan membunuh semua penduduk. Akhirnya mereka bisa menemukan monster itu dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster itu dan mereka berhasil menyelesaikan misi ini. Setelah itu mereka mendapatkan uang dari misi tersebut. Setelah mendapatkan uang, mereka bertiga bergegas pergi ke benua manusia, tepatnya di kerajaan Asura tempat Eris dan Rudy tinggal. Perjalanan mereka pun jauh dan memerlukan waktu berhari-hari untuk sampai di sana. Dan cerita pun selesai. 世界の夢から目覚めてこの羽を広げ飛び立つ羽ばたいたら戻れないと言って道下の輪